informasi terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Kita akan segera bergabung dengan reporter Berita 1 Adisti Larsati yang saat ini berada di gedung Mahkamah Konstitusi. Ya, Adisti, dengan dikabulkannya gugatan ini, peraturan seperti apa yang berlaku pada pemilu 2019 yang akan datang? Ya, Doni dan juga pemirsa, dengan dikabulkannya gugatan judicial review yang diajukan oleh Effendi Ghazali yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil terkait dengan Undang-Undang Pilpres 42 tahun 2008, itu artinya pada pemilihan umum pada tahun 2019 mendatang dapat dipastikan pemilihan presiden dan juga pemilihan legislatif yang semula dibedakan dengan dalam jangka waktu nanti pada pemilu tahun 2019 mendatang akan disatukan. Dan selain itu artinya pada tahun 2019 mendatang dapat diperkirakan presidensial threshold akan ditiadakan. Itu artinya setiap partai politik nantinya dapat mengajukan calon presidennya. Sementara itu memang pasal yang diajukan judicial review-nya oleh Effendi Ghazali, yaitu pasal 3 ayat 5, pasal 9, pasal 12 ayat 1, pasal 14 ayat 2, dan pasal 112 Undang-Undang Pilpres nomor 42 tahun 2008. Iya, Doni. Ya, Adisti, apa alasan utama sehingga MK akhirnya mengabulkan gugatan terhadap Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 ini? Ya, memang selain karena dinilai Undang-Undang Pilpres Undang-Undang Pilpres nomor 42 tahun 2008 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, ada alasan lain mengapa undang-undang tersebut baru akan diberlakukan pada tahun 2019 mendatang. Dikarenakan saat ini memang KPU, Komisi Pemilihan Umum, sudah dalam tahap persiapan yang sangat amat matang. Nantinya jika undang-undang ini baru diberlakukan pada tahun 2014 ini, dikhawatirkan akan mengganggu jalannya pemilihan umum tahun 2014 ini. Dan jika nantinya diberlakukan, akan ada kekacauan sistem politik di Indonesia. Selain itu, pada tahun 2019 mendatang, pemberlakuan ini dapat dinilai dapat menghemat biaya 5 hingga 10 triliun rupiah jika pemilihan umum presiden dan juga pemilihan umum legislatif akan disatukan. Iya, Doni. Adisti, bagaimana tanggapan dari pihak penggugat terkait dengan hasil putusan MK ini? Ya, usai dibacakannya putusan atau pengabulan putusan yang diajukan oleh Effendi Ghazali, memang Effendi Ghazali mengaku bersyukur dengan dikabulkannya pengajuan gugatan judicial review ini. Namun ia tetap menyayangkan bahwa pengajuan atau pengabulan ini baru akan diberlakukan pada tahun 2019 mendatang. Dan berikut pernyataan dari Effendi Ghazali. Musyawaratan hakimnya sudah selesai pada bulan Mei 2013. Kita berandai-andai, kalau saja sesudah selesai pada Mei 2013, lalu keputusannya dibacakan, apakah Mahkamah Konstitusi bisa mengatakan, maka sekarang tidak mungkin lagi karena ada tahapan-tahapan yang demikian misalnya. Menurut Anda semua, mungkin nggak Mahkamah Konstitusi mengatakan demikian? Kalau tidak mungkin, maka adalah tugas dari teman-teman media, kami titip, tolong tanyakan kepada Mahkamah Konstitusi, kenapa ya Pak? Kok? Karena ini putusannya kan final dan mengikat, tinggal menanyakan saja. Kenapa ya Pak, kalau rapat permusyawaratan hakimnya sudah selesai Mei, tetapi dibacakannya Januari 2014. Apakah memang boleh begitu melakukannya untuk semua permohonan yang dianggap penting? Mengingat kami dalam permohonan kami secara tertulis menyatakan mohon Mahkamah Konstitusi memutuskannya sebelum 9 April 2013. Tertulis. Karena kami tidak mau dianggap mengganggu tahapan-tahapan. Ya, Doni, demikian itu yang dapat kami laporkan langsung dari Mahkamah Konstitusi. Kembali ke Anda, Doni. Adisti Larasati, terima kasih melaporkan langsung dari gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta.